Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengungkapkan bahwa salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan jaminan naungan pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Terpaut dalam hal ini adalah adanya perasaan resah dan tidak nyaman ketika seseorang jauh dari masjid dan senantiasa rindu untuk kembali ke masjid. Jika ada perasaan seperti itu pada diri kita, kemungkinan kita tergolong dalam salah satu golongan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seseorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersadaqah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib ingin menceritakan seseorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban, yang lalu menjaga sholatnya dengan berjamaah bersama Rasulullah. Pada suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu an seperti biasa. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu an. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah hingga selesai salat subuh. Sya'ban pun belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seseorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Satu-satunya penyebab Sa'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sa'ban radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya." Dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" tanya Rasulullah. Ia masing-masing teriakannya. Dia berucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" jawab istri Sa'ban. Rasulullah SAW pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Qaf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin man hadza kasafatna 'anka ghidha'aka fabasaruhu kal yauma hadid." Yang artinya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat Sa'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tayangan itu pula Sa'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjaran. Saat dia melihat, dia berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam hati Sa'ban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat tersebut, Sa'ban radhiyallahu melihat saat ia sedang berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Ia masuk ke dalam ruangannya dan mengambil satu lagi untuk dipakainya. Ia memakai 2 baju. Sa'ban memakai pakaian yang bagus baru di dalam dan yang jelek butut di luar. Dia berpikir, jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dengan kondisi mengenaskan. Sa'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Sa'ban pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sa'ban radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Sa'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Saat ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu Sa'ban ia merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dan dengan ukuran yang sama. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Sa'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sa'ban radhiyallahu an berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sa'ban radhiyallahu kembali menyesal. Sa'ban pun menyesali perbuatannya, melainkan menyesali kenapa tidak optimal. Suatu saat nanti kita semua akan menyesal dengan apa yang kita lakukan, tentu dengan kadar yang berbeda, karena momentum Ramadan yang lalu kita jadikan sebagai ajang latihan untuk memperbaiki kualitas ibadah dan keimanan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.